Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Andini dengan NPM 213510618 dari kelas 7A, di mana pada video presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai tugas basis data dokumen pertemuan 9, di mana pembahasannya itu terkait API. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, itu adalah integrasi aplikasi, di mana integrasi aplikasi sendiri ini merupakan proses menyatukan berbagai sistem atau aplikasi yang berbeda untuk dapat berinteraksi dan berbagi data atau fungsionalitas. Di mana tujuan integrasi sendiri ini meningkatkan efisiensi dan memastikan sistem itu dapat bekerja dengan baik secara bersama-sama. Untuk metodenya sendiri, integrasi aplikasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah file sharing. Ini merupakan metode berbagi data dalam format file. Misalnya formatnya itu adalah CSV, JSON, dan XML. Dan yang kedua itu adalah database sharing. Ini adalah metode berbagi akses ke database yang sama. Yang ketiga itu adalah remote product invocation atau RPC. Ini merupakan metode satu aplikasi untuk memanggil prosedur di aplikasi lain melalui jaringan. Yang keempat adalah messaging, di mana ini merupakan metode pengiriman data atau pesan antar aplikasi melalui sistem message broker. Jadi bisa kita perumpamain kalau integrasi aplikasi ini tuh kayak membangun jembatan antar dua pulau melalui aplikasi sehingga bisa saling bertukar barang, di mana barangnya itu kayak data atau fungsionalitas gitu tanpa harus menunggu kapal atau kendaraannya langsung. Jadi kayak langsung melalui jembatannya itu adalah aplikasinya. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan API, di mana API itu merupakan singkatan dari Application Programming Interface. Ini merupakan mekanisme yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak itu untuk berkomunikasi satu sama lain. Di mana API ini bertindak seperti perantara, dia tuh memastikan data dan fungsi tertentu itu tersedia untuk digunakan tanpa mengungkapkan logika internal atau struktur datanya. Untuk komponennya sendiri, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah endpoint. Ini merupakan URL yang merepresentasikan sumber daya tertentu. Misalnya kayak code ini. Jadi kayak di sini tuh endpoint-nya itu untuk mengakses data penggunanya. Yang kedua adalah request, di mana kliennya itu mengirim permintaan ke server melalui metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Dan yang ketiga adalah respon, di mana ini merupakan server, dia tuh merespon permintaan dengan data, biasanya tuh dengan format JSON atau XML. Dianya tuh kayak berupa status HTTP. Yang keempat itu adalah autentikasi. Ini biasanya tuh ke API-nya itu sering membutuhkan autentikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dapat mengaksesnya. Biasanya itu menggunakan token atau API key. Jadi kayak bisa kita bilang API ini seperti menu restoran. Kita itu kan nggak tahu nih bagaimana makanan itu dapat disiapkan. Tetapi kita tuh tahu apa yang bisa kita pesan dan bagaimana cara mendapatkannya. Untuk manfaat API sendiri, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah interoperability. Ini memungkinkan aplikasi yang berbeda saling berkomunikasi, misalnya integrasi antara aplikasi mobile dan back-end servernya. Yang kedua adalah efisiensi, di mana ini bermanfaat untuk pengembangan. Jadi API-nya itu dapat menggunakan API publik tanpa perlu membuat layanan dari awal. Yang ketiga adalah modularitas, di mana aplikasi itu dapat dibangun secara modular dengan API yang bertanggung jawab atas fungsi tertentu. Untuk contoh nyatanya, itu yang pertama adalah API Google Maps. Dia itu menggunakan API ini untuk pengembangan atau dapat menambahkan peta interaktif ke aplikasi mereka. Yang kedua adalah API OpenWeather. Ini merupakan aplikasi cuaca menggunakan API untuk saling mendapatkan berita cuaca terkini berdasarkan lokasi pengguna. Selanjutnya kita masuk ke RADS.
RESTful API, di mana RESTful API ini merupakan singkatan dari representasi state transfer. Ini merupakan gaya arsitektur yang digunakan untuk membangun API. RESTful sendiri ini menggunakan metode HTTP standar dan dirancang agar sederhana, terstruktur, dan fleksibel. Untuk prinsipnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah stateless, di mana server tidak menyimpan status sesi klien. Semua informasi yang dibutuhkan itu dikirim dalam setiap permintaan. Jadi kalau mau permintaan baru, dia akan mengirim sesi kliennya lagi. Selanjutnya itu adalah client server, di mana client dan server itu dipisahkan. Dia itu memungkinkan pengembangan antarmuka pengguna dan backend secara independen. Yang ketiga adalah chaseable. Ini adalah respon API, di mana dapat di-charge untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat adalah uniform interface, di mana semua endpoint API itu memiliki struktur yang konsisten. Dia mempermudah integrasi oleh pengembangan. Untuk ketentuan RESTful API, dia yang pertama adalah kemudahan implementasi. Ini menggunakan metode HTTP yang sudah dikenal. Yang kedua itu fleksibel, di mana dia dapat diakses dari berbagai jenis aplikasi seperti web, mobile, atau IoT. Yang ketiga itu adalah kinerja tinggi. Dia mendukung caching untuk mempercepat responnya. Jadi kita tuh bisa merumpamain RESTful API ini kayak menggunakan aturan main yang sudah disepakati antar dua belah pihak yang ingin berkomunikasi dengan prosedur dan terstruktur sederhana. Selanjutnya masuk ke architectural constraint, di mana ini terbagi menjadi 6 prinsip. Oke, kita langsung masuk ke resource naming, di mana prinsip dari resource naming ini yang pertama adalah gunakan kata benda untuk merepresentasikan sumber daya. Jadi yang benar itu adalah user, langsung produk. Kalau yang salah itu kalau get user langsung create produk. Jadi kayak kita langsung gunain kata bendanya. Nggak kita kasih kayak kata kerjanya. Kayak kita mau nge-create produk, itu nggak pakai create-nya, tapi langsung produknya. Yang kedua itu menggunakan format hierarkis untuk menunjukkan hubungan antar resource. Jadi kayak user ID order gitu langsung. Ini kan kayak ibaratnya kita mesan dari pengguna tertentu. Jadi kayak kita ini kan user, dia tuh lagi memesan gitu. Jadi kita langsung dapat memesan. Jadi pesanan itu datang itu dari pengguna tertentu. Selain yang ketiga itu adalah hindari penggunaan kata kerja dalam URL. Jadi kalau yang benar itu dia tuh langsung menggunakan metode HTTP delete pada endpoint. Jadi kayak langsung user ID. Kalau misalnya dia mau tertuju ke ID-nya langsung user ID, bukan kayak contohnya ini user yang salah. Ini contoh yang salah ya, delete user ID. Ini tuh ada kata bantunya, jadi kayak kata kerja. Kita kan ini mau dia di sini mencontohkan dia delete user. Di situ ada kegiatan yang mau dilakuin. Jadi kalau misalnya URL ini, dia itu langsung gunain kata tujuannya, jadi kayak user. Kita mau ngedapetin ID, langsung user ID. Gak ada kayak delete atau kita mau create. Yang keempat itu adalah gunakan huruf kecil dan pemisah kata dengan tanda hubung. Jadi biasa tuh memang untuk URL sendiri, dia memang gunain kata hubung untuk pemisah, bukan spasi. Jadi kita tuh bisa ngumpamain kalau penamaan resource ini seperti memberi alamat jalan yang jelas pada sebuah rumah. Anda harus menggunakan nama yang tepat agar orang tahu di mana harus pergi untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Jadi kayak langsung tertuju. Kalau kita misalnya nih nunjukin rumah, dianya kayak langsung jalan. Kita lurus, belok kanan, belok kiri. Itu langsung tertuju kayak ya udah kita kalau mau ketuju ke rumah itu, apa yang mau kita tuju, itu ada proses jalannya kayak jadi
ke kanan atau ke kiri gitu. Bukan kayak pakai selanjutnya kita bakal lurus ke kanan, selanjutnya kita bakal lurus ke kiri gitu. Enggak gitu. Langsung aja tertuju ke kayak ke kiri ke kanan. Selanjutnya kita masuk ke konten negotiation, di mana ini merupakan cara bagi klien dan server untuk menyetujui format data yang dikirim dan diterima, misalnya itu JSON atau XML. Di mana kliennya sendiri itu menyertakan header accept untuk memberitahu server format yang diinginkan. Di mana header yang digunakan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah accept, di mana ini digunakan oleh klien untuk menyertakan format data yang diinginkan. Yang kedua adalah content type, di mana ini digunakan oleh server untuk menunjukkan format data yang dikirimkan dalam respon. Yang ketiga adalah accept encoding, di mana ini digunakan untuk menegosiasikan kompresi data seperti getzip untuk pengiriman yang lebih efisien. Jadi konten negotiation ini dapat dianalogikan dengan percakapan antara 2 orang yang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Misalnya nih, kita mengunjungi seorang teman yang hanya bisa berbicara bahasa Inggris, sedangkan kita ini hanya memahami bahasa Indonesia aja. Jadi kita mau mengirim pesan yang memberitahu teman kita bahwa kita ini hanya bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi jika teman kita bisa berbicara dalam bahasa Indonesia, maka percakapannya itu bisa dimulai dalam bahasa Indonesia. Jika tidak, teman kita itu akan memberitahu kita bahwa percakapan itu tidak dapat dilakukan karena perbedaan bahasa. Dengan demikian, kita dan teman kita itu harus sepakat dulu nih menggunakan bahasa yang dapat dimengerti secara bersama gitu. Jadi kayak ada kesepakatan kita mau pakai apa, terus itu disetujui, baru kita akan mulai percakapannya. Selanjutnya kita masuk ke caching, di mana caching ini digunakan untuk menyimpan data sementara agar permintaan yang sama dapat diproses lebih cepat di masa depan tanpa harus mengambil data dari sumber aslinya. Jadi kayak dia nyimpen data yang udah pernah diambil. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses sesuatu nih, kita pertama tuh ngeakses produk baju misalnya. Jadi pas kita kan kita udah, jadi casingnya ini disimpan gitu produk bajunya yang pernah kita akses. Jadi pas kita akses lagi, dia tuh bakal lebih cepat gitu jalannya atau pengambilan datanya tanpa harus ke sumber aslinya. Jadi memang udah disimpan. Jadi kayak udah disimpan di memori HP kita atau device kita. Jadi kalau misalnya kita akses lagi itu bakal lebih cepat. Dimana caching itu sering diterapkan di berbagai tingkat. Yang pertama itu adalah caching pada tingkat aplikasi. Dia itu untuk menyimpan data di memori aplikasi seperti Redis atau Memcached. Yang kedua adalah cache pada tingkat server, di mana data yang sering diakses disimpan dalam server atau proxy cache seperti Furnace atau Nginx. Yang ketiga itu adalah cache pada tingkat browser, di mana browser itu menyimpan gambar atau CSS atau juga JavaScript dan data lainnya agar situs web itu dapat dimuat lebih cepat pada kunjungan yang sama. Yang keempat itu adalah cache pada tingkat database, di mana database-nya itu dapat menyimpan hasil query-nya. Jadi kayak semakin sering dipanggil, dia itu dapat mengurangi waktu pencarian data. Untuk proses kerja caching sendiri, yang pertama dia itu menyimpan data ketika permintaan pertama kali dibuat. Data itu diambil dari sumber asli, misalnya dari database-nya, dan disimpan dalam cache. Selanjutnya, dia melakukan pengambilan data, di mana pada tahap ini, pada proses ini, pada permintaan berikutnya, sistem akan memeriksa cache untuk melihat apakah data sudah ada di sana. Jika ada, data akan diambil dari cache yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan mengambil dari sumber asli. Yang ketiga itu penyegaran cache, di mana cache bisa kadaluarsa setelah periode tertentu atau ketika data yang disimpan mengalami perubahan. Kapan sih caching ini
Kenapa sih caching ini penting? Yang pertama, dia itu untuk peningkatan kinerja. Dengan durasi waktu akses ke sumber data yang berat, seperti kayak database, kita kan nggak akses langsung dari database asli, aplikasi ini bisa ngeresponnya jadi lebih cepat, karena kayak udah disimpan ke device masing-masing user. Jadi dia nggak langsung ngambil ke database asli ketika dia ngakses kedua kalinya. Yang kedua, itu pengurangan beban pada sumber daya. Caching ini mengurangi jumlah permintaan langsung ke server atau database. Dia itu mengurangi beban pada sistemnya. Jadi kan karena ibaratnya si cache ini kan akses pertama udah disimpan di cache. Jadi permintaannya itu kan nggak berulang kali gitu ke servernya. Jadi itu kayak mengurangi beban pada sistemnya. Yang ketiga itu adalah efisiensi sumber daya. Dia itu mengurangi penggunaan bandwidth dan mempercepat aplikasi karena data itu tidak perlu ditarik ulang dari server atau database yang bisa dibilang itu jadi lebih lambat. Karena memang udah disimpan di casing, jadi kayak langsung aja diambil dari casing masing-masing device. Nggak perlu ke server utamanya lagi atau ke database aslinya lagi. Selanjutnya kita masuk ke idempotence, di mana idempotence sendiri ini merupakan konsep dalam API dan sistem komputer di mana melakukan suatu aksi berulang kali dengan input yang sama, itu akan menghasilkan hasil yang sama tanpa mengubah keadaan sistem setelah aksi pertama. Dengan kata lain, meskipun satu operasi dilakukan berkali-kali, hasilnya itu akan tetap konsisten dan tidak akan menyebabkan perubahan lebih lanjut. Di mana idempotensi ini biasanya diterapkan pada metode HTTP seperti GET, PUT, dan DELETE. Untuk metode PUT, jika kita mau ngirim permintaan PUT untuk memperbarui data dengan informasi yang sama, data yang ada tidak akan berubah meskipun permintaan itu dikirim berkali-kali. Untuk metode GET, dia itu mengambil data yang sama berkali-kali dari server, di mana tidak ada mengubah data apapun, sehingga idempotence. Selanjutnya itu delete, dia itu menghapus yang sama beberapa kali. Jadi kayak idempotence ini bisa kita bilang kayak menekan saklar. Jadi kayak tidak perlu seberapa sering kita menekan saklar, lampu itu akan tetap dalam keadaan yang sama setelah pertama kali ditekan. Jika lampu menyala, menekan saklar lagi tidak akan membuat lampu menyala. Atau kayak lebih terang gitu. Jadi kalau kita misalnya jika lampunya mati, terus kita nekan saklar, ya nggak mungkin pas kayak lampu ini mati, kita nekan saklar, itu akan kondisi yang sama, kayak lampu mati lagi. Jadi kayak nggak akan kegiatan yang sama itu terjadi berulang kali, pasti akan berganti. Jadi kayak kalau misalnya ya di awal saklar lampunya mati, terus kita nekan saklar, pasti otomatis lampunya bakal mati, dia nggak akan hidup lagi. Jadi kayak gitu. Selanjutnya, kenapa sih idempotence ini penting? Yang pertama itu adalah keandalan sistem. Dia itu menghindari perubahan yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa aksi berulang kali itu tidak dapat menyebabkan efek samping yang merugikan. Yang kedua itu untuk pengolahan kesalahan. Di mana dalam sistem yang tidak idempotence, biasanya permintaan yang gagal mungkin perlu diulang. Dengan idempotence, kita tuh tidak perlu khawatir tentang pengaruh pengulangan permintaan yang sama. Yang ketiga itu konsisten data. Dia itu menghindari konsistensi dalam sistem dengan memastikan data tetap sama meskipun permintaan itu dilakukan lebih dari sekali. Selanjutnya masuk ke security, di mana keamanan dalam API itu merujuk pada praktik dan teknik yang digunakan untuk melindungi data dan komunikasi antar klien dengan server. Dalam konteks API, keamanan ini menjadi sangat penting karena API ini sering digunakan untuk mentransfer data sensitif antar aplikasi dan sistem. Untuk teknik umumnya sendiri, digunakan untuk meningkatkan keamanan API, dia meliputi yang pertama untuk autentikasi dan otorisasi. Yaitu memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses si API-nya dan memiliki izin untuk melakukan tindakan tertentu. Dimana untuk autentikasi ini adalah proses verifikasi identitas pengguna, misalnya kayak menggunakan username atau password. Yang kedua itu kalau otorisasi, dia itu menentukan apakah pengguna yang terautentikasi ini memiliki izin untuk mengakses sumber daya tertentu. Yang kedua itu enkripsi.
Dia itu menggunakan protokol seperti TLS atau SSL untuk mengenkripsi data yang dikirim antara klien dan server agar tidak mudah diakses oleh pihak ketiganya. Yang ketiga adalah rate limiting, dan yang keempat adalah output validation. Security sendiri kayak sistem. Jadi kayak security ini kita bisa perumpamaan kayak sistem pengamanan di bank nih, di mana hanya pemegang kartu yang sah yang dapat mengakses rekening mereka setelah verifikasi identitas yang benar gitu. Selanjutnya itu adalah versioning, di mana dalam API ini merujuk pada cara untuk mengolah perubahan dalam API agar aplikasi yang menggunakannya itu tetap berfungsi dengan baik meskipun API itu telah diperbarui. Di mana tanpa versioning, perubahan pada API itu dapat mempengaruhi aplikasi yang telah ada dan menyebabkan kerusakan atau ketidakcocokan. Ada beberapa strategi versioning API, di mana itu terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah URL versioning. Ini untuk menambahkan nomor versi pada URL API seperti kayak gini. Kan versi 1 user atau versi 2 usernya gitu. Langsung nambahin versioning. Yang kedua adalah header versioning. Dia itu menyertakan informasi versi dalam header permintaan. Misalnya kayak menggunakan header accept version atau API version. Yang ketiga adalah query parameter versioning, di mana dia menyertakan parameter versi dalam setiap permintaannya. Jadi, versioning API ini seperti memiliki beberapa edisi buku yang berbeda. Jadi kita ini bisa milih edisi mana yang kita inginin, baik yang lama atau yang baru gitu. Jadi kayak di setiap versi, pas kita ngelakuin pengubahan, masih tetap ada versi lamanya. Tanpa kayak kita nggak langsung ngubah di versi lama, tapi kita akan dapat versi barunya. Jadi ketika kita mau mengakses versi lamanya, dia masih ada. Selanjutnya itu masuk ke stateless. Stateless sendiri ini merupakan prinsip dalam desain API di mana setiap permintaan yang dikirimkan ke server itu bersifat independen dan tidak bergantung pada status permintaan sebelumnya. Setiap permintaan itu harus membawa sebuah informasi yang diperlukan untuk diproses. Misalnya autentikasi atau kayak mau masukin data pengguna. Server itu tidak menyimpan informasi status antara permintaan yang membuat sistem itu lebih mudah untuk diskalakan atau lebih sederhana dalam pengolahannya. Untuk contohnya nih, jika kita membuat permintaan API untuk mengambil data pengguna, semua informasi yang diperlukan untuk mengenali pengguna, misalnya token, itu harus disertakan dalam permintaan itu. Dan server itu akan memproses informasi sesi pengguna. Selanjutnya kita masuk ke HeadOS atau bisa disingkat dengan Hypermedia as the engine of application state, di mana ini merupakan prinsip yang merupakan bagian dari arsitektur REST yang memungkinkan klien untuk menavigasi aplikasi API melalui link atau hypermedia yang disediakan oleh server. Ini berarti bahwa API itu tidak hanya memberikan data, tetapi juga memberikan petunjuk atau link untuk melanjutkan interaksi seperti menuju ke sumber daya lain atau melakukan aksi tertentu. Dimana contohnya, jika kita mendapatkan data pengguna melalui API, respon tersebut tidak hanya berisi informasi pengguna, tetapi juga respon tersebut tidak hanya berisi informasi pengguna, tetapi juga menyertakan URL atau mengupdate informasi pengguna tersebut, atau untuk melihat data teman pengguna. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak petunjuk arah yang memberikan kita jalan untuk melanjutkan perjalanan setelah setiap persimpangan, bukan hanya memberi informasi satu arah. Jadi kayak bukan hanya memberi informasi, tapi memberikan jalan, kayak langsung memberikan jalannya. Oh ya, langsung ke sini nih. Jadi kayak orangnya tuh langsung nunjukin langsung gitu, bukan tanpa kayak ke kiri gitu. Nanti ke kiri ya gitu, tapi kayak langsung kita tuh menyertain kayak di sini kita belok kiri nih gitu.
Selanjutnya kita masuk ke development, di mana ini tuh menyakup gimana development ini merupakan pengembangan API, dia mencakup seluruh siklus hidup pembuatan API. Mulai dari perencanaan, desain, implementasi, pengujian, sampai ke pemeliharaan. Untuk pengembangan API yang baik, itu membutuhkan perhatian terhadap desain arsitektur, keamanannya juga, pengujian otomatis, dan dokumentasi untuk memastikan bahwa si API ini dibangun berkualitas tinggi dan dapat diintegrasikan dengan baik. Contohnya itu menggunakan TDD atau Task Driven Development untuk menulis pengujian sebelum Independent Feature API untuk memastikan API yang dikembangkan dapat berfungsi sesuai harapan. Jadi kayak development ini kayak seperti membangun rumah baru. Jadi kita itu setiap membangun rumah, kita tuh harus merancang desainnya terlebih dahulu. Terus tuh memilih bahan yang tepat untuk bangunannya. Terus kita nguji setiap bagian untuk memastikan rumah ini tuh kayak aman dan nyaman untuk dihuni. Selanjutnya kita masuk ke maturity model. Di mana maturity model ini merupakan sebuah framework yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan dan perkembangan API dalam hal desain, pengujian, dokumentasi, dan keamanan. Model ini itu ngebantu organisasi untuk mengevaluasi status API mereka dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkannya. Jadi, maturity ini bisa dibilang kayak proses belajar main alat musik. Jadi kita itu mulai dengan dasar-dasar teori musiknya, lalu latihan sederhana, kayak bisa dibilang level 1-nya, lalu berlatih lebih banyak dan menguasai teknik yang lebih kompleks, itu masuk ke level keduanya lanjut lagi. Terus tuh kayak, selanjutnya kita masuk ke level 3, itu kayak ningkatin kemampuan berkolaborasi dengan musisi lain. Terus tuh ke level 4-nya kita tuh ngebangun gaya musik yang unik. Terus tuh hingga akhirnya itu menjadi master atau yang ahli dan diakuisisi secara internasional. Itu masuk ke level 5-nya. Di mana pada setiap level keterampilan dan pemahaman Anda itu semakin dalam dan Anda dapat menghadapi tantangan yang lebih besar dengan baik karena memang udah handal sampai ke tahap kelima. Seperti yang sebagai contohnya tadi kan, dia tuh pakai level. Di sini contoh API Maturity Model yang diusulkan oleh MuleSoft membagi API menjadi 5 level kematangan. Yang pertama itu adalah level ad hoc. Ini API itu tidak terdokumentasi dan tidak terstandarisasi. Jadi ini kayak masih masuk tahap awal kayak di musik tadi. Dia masih tahap ngumpulin dulu apa yang mau dipelajarin. Kayak belajar teori-teori dasar musiknya dulu. Apa sih musik itu dan yang lainnya. Di level kedua itu adalah manager, di mana API itu mulai terdokumentasi, tetapi masih memiliki beberapa celah dalam pengolahannya. Jadi kayak level 3 tadi, kayak dia tuh masuk ke tahap latihan. Jadi kayak dia berusaha menguasai tekniknya itu lebih kompleks lagi. Gak hanya kayak di tahap awal tadi, kayak dia masih mencari, kayak belajar dulu teori-teorinya. Yang level 2-nya ini kayak prakteknya. Selanjutnya itu masuk ke level 3, itu adalah matured, di mana API itu dikelola dengan baik untuk penggunaan performa dan penggunaan tersedia. Yang keempat, itu level optimized, di mana API itu terus ditingkatkan dan dioptimalkan dengan pendekatan berbasis data. Dan level 5, itu adalah per crash, per safe, di mana API itu sepenuhnya diintegrasikan dalam seluruh organisasi dan digunakan secara luas. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya untuk mempresentasikan materi-materi yang saya buat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.